Agriers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Agrikesku, Agriculture Podcast Kulon Progo. Nah, kali ini bersama saya, Malia KP, dan ada yang spesial di episode kali ini. Kita nggak sedang berada di ruang agro, tidak juga di areal pertanian, tapi kita sedang berada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Nah, hari ini kita akan mengulik komoditas unggulan apa aja sih yang ada di Kulon Progo. Penasaran kan? Yuk ikut! Mari satukan hati kita maju bersama untuk masa depan. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang ini Pak di Agrikesku, Agriculture Podcast Kulon Progo. Oh iya. Iya, jadi kami kasih. mengulik mengenai sensus pertanian 2023, begitu Pak. Terima kasih ini iya kunjungannya Pak. ke Dinas Pertanian dan Pangan. Iya, sebuah kehormatan ini Pak untuk saya dan Agrius bisa berkunjung ke ruang kerja Bapak. Iya, baik. Pada tahun 2023 ini Pak kan akan berlangsung sensus pertanian 2023 begitu. Nah, kemudian untuk cakupannya sendiri diantaranya ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan juga jasa pertanian. Ya. Kemudian kalau dari Kulon Progo sendiri Pak, subsektor apa sih Pak yang menjadi unggulan Kabupaten Kulon Progo? Mungkin Agrius ingin tahu soalnya Pak. Iya. Jadi di Kabupaten Kulon Progo kita ini sebenarnya ada 4 subsektor ya. Oh iya. Jadi ada tanaman pangan, kemudian hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Ya. Dari keempat subsektor ini yang memberikan kontribusi banyak kepada perekonomian ini adalah yang pertama adalah tanaman pangan urutannya ya. Tanaman pangan, kemudian hortikultura. Ini mulai meningkat terus hortikultura dengan komoditas-komoditas sayuran bernilai ekonomi tinggi, kemudian peternakan, baru perkebunan. Memang urutannya ini. Iya, ya. Nah, kalau dari ketiga subsektor itu Pak, komoditas apa saja sih Pak yang diunggulkan gitu di Kabupaten Kulon Progo? Yeah. Dari subsektor tanaman pangan, yang pertama adalah jelas padi. Padi diolah menjadi beras, ini kan merupakan kebutuhan utama, pangan utama bagi kita semua. Sehingga ini menjadi prioritas kita bagaimana tetap meningkatkan produksi dan produktivitas sekaligus kualitasnya ke arah pengolahan hasil. Nah, jadi kami membina kelompok-kelompok petani kita ini tidak hanya di dalam on farm, tapi kepada pasca panen dan pengolahan hasil. Sehingga kapotan-kapotan, beberapa kapotan itu sekarang sudah memproduksi beras. Beras dengan berbagai kemasan. Nah, yang umum kemasan 5 kiloan, ada yang kemasan 1 kiloan dan bermacam-macam. Kemudian juga ke padi atau beras organik. Ini mengikuti tren dari masyarakat kita sekarang kembali ke alam yang non pestisida. Nah, ini yang beras ini padi kita punya komoditas varietas unggul nasional yang dulu berasal dari varietas unggul lokal, yaitu beras menor. Apakah itu beras menor? Nah, menor itu kan gambarannya kan ibu-ibu putri yang dandan merah itu menor. Itu singkatan dari melati menoreh. Melati menoreh. Menor. Ini akan kita support karena ini nanti menjadi beras premium. Kenapa premium? Ini beras yang aromatik. Nah, sekarang orang mendengar, orang tahu kalau beras wangi aromatik itu apa? Rojo lele, mentik wangi. Nah, ini kita punya menor ini juga wangi rasanya. Ini suatu komoditas yang selalu kita genjot. Ini tahun ini kita genjot besar-besaran.
Jadi yang subsektor tanaman pangan. Kemudian subsektor hortikultura ini luar biasa pengembangan bawang merah di Kabupaten Kulon Progo. Kemarin terakhir bahkan Pak Menteri dengan seluruh jajaran Dirjen Eselon 1 hadir ke Sri Kayangan, Sentulu. Ini panen raya bawang merah. Luar biasa, beliau baru tahu ternyata teknologi kita lebih maju dari sentra bawang merah di Brebes. Orang tahunya kan bawang merah itu Brebes. Kita punya bahkan 500 hektar. Ini luar biasa pengembangannya, bahkan keuntungan dari petani luar biasa. Sehingga ini yang paling pertama kita genjot di subsektor hortikultura bawang merah. Kemarin terakhir belum lama kita di bulan Januari panen raya juga, ini kita kembangkan lagi. Kalau yang Sri Kayangan tadi Mbak, lahannya lahan sawah. Iya. Kita punya lahan pantai. Ini kita kembangkan dengan bawang merah, ternyata luar biasa juga. Ini dengan branding bawang paku, bawang pantai Kulon Progo. Kemarin dalam waktu 2 bulan, kan umur bawang merah 2 bulan, peredaran keuangan di Trisek, itu dia menanam 20 hektar, per hektarnya kemarin per 1000 meter laku 30 juta. Itu 6 miliar berputar. Ini horti tadi utamanya bawang merah, kemudian cabai. Dua ini yang kita kejut. Dan ini juga sampai kepada bukan hanya on farm, tapi sampai kepada pengolahan hasil. Diolah menjadi ada yang super brand. Wah, ini brandingnya bagus sekali. Dari KWT ini membuat brandingnya mereknya super brand. Apa itu? Sebenarnya bawang goreng tadi super bram, super brambang sebenarnya gitu kan, kayak Superman gitu. Terus cabai juga sekarang olahan ada cabai nyos, ini arah ini cabai. Kemudian 3 subsektor tadi yang satunya adalah perkebunan. Ini luar biasa perkebunan. Kita ketahui sekarang branding orang mau ngopi itu kemana? Ke Kulon Progo. Di kawasan Pendoworejo Nanggulan. Itu Sabtu Minggu orang ada kopi. Saya boleh nyebutkan tempatnya, merek atau nanti promosi sedikit. Ada kopi Ambirono, Ingkar Janji, kemudian banyak sekali di sana. Sabtu Minggu orang ngopi itu sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Kalau orang tidak ngopi itu sudah ketinggalan zaman, tidak milenial lagi. Sehingga melihat sudah punya brandingnya ngopi. Jadi orang ngopi sekarang bukan di mal-mal, tapi justru di pinggir sawah ya, Pak. Hijau melihat hamparannya. Healing dengan keluarga. Ini kita kembangkan tadi yang pertama komoditas kopi. Ini luar biasa nilai tambahnya. Petani dulu panennya wujud butir aja, petani itu nggak sabaran. Jadi dipanen itu merah, hijau, dirampas, dipetik semua. Karena kita berikan penyuluhan tahapannya petik pilih merah. Kemudian yang kedua dijual wujud OC, dikeringkan. Ada nilai tambahnya. Terus kita bantu dengan alat pengolahan hasil, dibuat kopi bubuk. Ini nilai tambah lagi, misalnya 120 gram harganya sudah mahal. Kemudian terakhir kami juga fasilitasi kelompok-kelompok itu dengan kalau bahasa internnya ngetrennya di perkotaan itu kafe. Tapi ini di kelompok jangan kafe lah, kedai kopi. Menjual wujud kopi dalam gelas. Orang ngopi kan mesti lama nggak mungkin ya kalau minum kopi kayak orang haus itu belegek-belegek. Sidik-sidik dinikmati betul-betul, di situ ada makanan-makanan lain. Sambil ngobrol ada wifi sudah. Milenial seneng banget. Ini kita, tadi nilai tambahnya luar biasa. Ini sehingga kopi, kemudian yang kedua teh. Kita juga punya perbukitan, ini satu-satunya komoditas istimewa di DIY.
kabupaten kota di DIY yang punya komoditas teh hanya Kulon Progo. Bahkan sudah kita kembangkan menjadi kawasan agrowisata di Linggo Trite, sudah sangat terkenal. Iya. Sudah pernah ke sana? Belum. Ini perlu nanti Mbak. Iya. Sana. Kemudian yang ketiga coklat, atau kalau tanamannya orang menyebut kakao. Ini kita olah produk turunannya menjadi coklat. KWT kita buat. Ada salah satunya Bondes yang sudah kenal. Nah, ini 3 subsektor dengan beberapa komoditas unggulannya. Luar biasa ya Pak ya. Berarti tidak cuman gimana pertanian itu berkembang, tapi juga sampai nilai tambahnya Agriers. Wah, luar biasa. Pasti petani-petani juga jadi semangat ya Pak ya. Semangat, itu yang harus kita Jadi kita harus merubah mindset kita. Bertani itu tidak hanya nanam. Iya, betul. Itu basicnya ya harus nanam dulu. Kalau nggak nanam ya nanti nggak bisa. Nanam, setelah nanti tumbuh berproduksi, olahnya bisa. Ya. Iya, terus kalau mungkin yang tadi sudah disebutkan komoditas unggulan itu, daerah sentranya mana sih Pak, selain yang sudah Bapak sebutkan tadi? Tadi beras ini tersebar di 12 Kapanewon. Bahkan khusus untuk mendukung produksi beras ini, yang sekarang kita juga ketahui sedang gonjang-ganjing dengan inflasi, kita support penuh, hanya ada di Kulon Progo program cetak sawah baru. Nah, ini luar biasa. Hanya ada di Kulon Progo. Kita mencetak sawah baru sebagai ganti sawah yang alih fungsi. Sampai tahun 2023 ini kita sudah mencetak 305 hektar. Kemudian di tahun 2023 ini kita akan mencetak lagi 25 hektar. Kawasannya tersebar tadi kalau padi, nah, ini tadi tambahan untuk luasan tadi. Kemudian kalau bawang merah ini Sentolo, tadi Sri Kayangan. Kemudian akan kita kembangkan juga di lahan pantai. Yang tadi ya Sentolo, kemudian lahan pantai. Kemudian cabai, ini lahan pantai. Utamanya, lahan pantai. Tadi nanti cabai dan bawang merah itu perguliran tanaman. Nanti cabai setelah panen ganti bawang merah. Hampir sama kita, yang bawang merah kita akan support hampir biar seperti tetangga sebelah. Bantul kan sudah berkembang di pantainya Kemudian kopi di perbukitan Menoreh, Birimulyo, Samigaluh, ini sentra kita. Kemudian teh tadi ada di Samigaluh. Baik, luar biasa ya Agriers ya. Mungkin Agriers yang berkunjung ke Kulon Progo bisa berkunjung juga ke tempat-tempat sentra komoditas unggulan tadi. Tentunya dengan membawa hasil olahan dari petani-petani Kulon Progo. Nah, kemudian Pak, selain tadi, apa lagi sih Pak mungkin program-program pertanian yang sudah berjalan begitu Pak untuk mendukung pengembangan pertanian di Kulon Progo? Jadi program yang lain tadi cetak sawah sudah Kemudian pengembangan kawasan tadi kita sepakat dengan beberapa OPD, Dinas Pertanian, kemudian pariwisata, kemudian Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan. Kita punya kawasan yang luar biasa, Mbak. Hanya ada di Kulon Progo. Dunia yang hanya di Kulon Progo. Apa itu? Lahan surjan. Apa itu Pak? Lahan surjan ini lahan yang sawahnya bertingkat. Ada sawah bawah, kemudian ada duburan. Nah, ini filosofinya nenek moyang dulu, ini karena daerah itu dulu banjir. Jadi kalau ditanami nggak bisa karena banjir, kemudian sebagian sawah itu dinaikkan jadi. Nah, ini nanti akan kita sudah membuat MOU dengan 5 di OPD tadi menjadi kawasan agro edu wisata budaya. Kita kan Kulon Progo bagian dari DIY. DIY itu kan kunjungan kedua setelah Bali pariwisata. Apalagi kita punya Bandara Iya. Lah ini lahan surjan itu terlihat kalau orang landing atau take off. Lirik-lirik seperti kain surjan.
Ini kita kembangkan itu menjadi kawasan itu. Harapan kita kalau di Bali punya Subak, oke, tak punya lahan surjan bagus sekali. Nanti dengan itu tadi kita juga barusan wiwit di lahan surjan luar biasa. Padi panen, atasnya masih ada bawang merah. Sehingga konsep kita tadi pertanian tadi kita akan include-kan kolaborasi dengan beberapa OPD, kawasan-kawasan sentra produksi. Kalau sudah jadi, kita jadikan kawasan agroeduwisata juga. Yang sudah juga berkembang ini durian. Oh iya. Iya, Kulon Progo itu punya durian. Kita juga sudah punya varietas unggul nasional dari lokal kita, durian menoreh kuning dan menoreh jingga. Nah, ini kita kemas kawasannya jadi wisata. Oh, luar biasa ya, Ya. Pak. Berarti salah satu caranya adalah integrasi ya, Pak, Integrasi antar OPD, kolaborasi, integrasi, sinergitas. Kita bareng-bareng garap. Iya, betul. Tujuan akhirnya adalah Memajukan untuk memajukan Kulon Progo ya. Kulon Progo, meningkatkan Luar pendapatan petani. Iya. Wah, menarik sekali nih Pak. Iya, Pasti akhirnya makanya- sekarang penasaran. Iya, biar pada datang ke Iya, Kulon Progo ini, Pak. Nanti kalau ini disiarkan secara nasional, wah, Kulon Progo. Iya. Betul, Kulon Progo ya Pak ya, Jewel of Java ya Pak ya. Iya. Wah, menarik sekali ya Agriers. Itu tadi adalah komoditas-komoditas unggulan di Kulon Progo. Terima kasih banyak ya Bapak telah meluangkan waktu. Nah, ini ada sedikit cindera mata Pak, kenang-kenangan supaya kita mengenang momen ini ya Pak. Oh, ya, terima kasih. Ini juga sebagai kenang-kenangan produk yang iya, tadi saya ceritakan tadi. Iya. Produk unggulan Ini apa produk ini, Pak? unggulan olahan kita tadi. Luar Ini biasa. loh. Oh iya Pak. Iya, bisa dibawa. Iya. Ini. Iya, terima kasih Pak. Aduh, Sami. malah jadi seneng Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Insinyur Muh Aris Nugroho MMA telah meluangkan waktu ya dan tentu saja tempat untuk kami begitu ya Pak. Wah, pasti Agriers senang sekali ini tadi mendengar banyak sekali komoditas unggulan begitu ya, dan tentu makin tertarik untuk main-main di Kulon Progo. Iya, silakan. Ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Sami. Sukses untuk sensus pertanian 2023. Ya. Salam ST. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia.